Baik, maaf ya. Iya, betul. Merinding gue jadinya. Merinding gue jadinya. Gitu. Ya, itu minta sama Allah tuh. Gitu. Itu niatnya Imam Haddad. Nanti lihat aja di YouTube, nanti artinya lihat. Gitu ya. Wala Syekhul Mu'alif Jazakumullahu khairul jaza bila anzal sampai kepada perkataan beliau Habib Zain bin Ibrahim bin Semit At-Taubah. At-Taubah. Ada yang nulis mana? Itu nih ada nih. Yang kemarin jangan sampai hilang kan tulisan lo. Iya. Jadi satu kitab nanti. Ya 1 huruf 10 pahala. Kali berapa tulisan ente itu? Alhamdulillah buat keluarga ente, buat umi abah, buat yang punya toko itu pahalanya ngalir tuh selama tulisan masih tetap ada. Man hafidho qarra, kata syair, man kutiba qarra. Apa-apa yang kalian ingat bisa kabur man, tapi apa-apa yang kalian tulis dia akan tetap ya ada di buku. Itu pahalanya ngalir terus. Ya. At-taubah. Taubat. At-taubah hiya ar-ruju' ila Allah Ta'ala min tariqil bu'di ila tariqil kurbi. Katanya taubat apa? Taubat adalah kembali kepada Allah Ta'ala ya dari tariqil bu'di, dari jalan yang ngejauh dari Allah Ta'ala ila tariqil kurbi, kepada jalan yang mendekat kepada Allah tuh. Namanya taubat, kita ngedeketin Allah. Ya. Fa innal ma'asi ya mub'idatun 'anillahi ta'ala. Karena sesungguhnya maksiat itu menjauhkan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan kita taubat kita jadi dekat lagi sama Allah. Makanya kalau kata guru aneh nih Habib Muhammad Nagil, kalau kita mau tahu wali Allah bukan yang maksum, seumur hidup gak pernah ngelakuin dosa. Bukan, itu mana nabi. Tapi wali Allah, kalau mau tahu wali Allah, orang yang kalau berbuat salah langsung segera dia bertobat sama Allah Ta'ala. Itu wali. Itu, ya. Kalau ada orang yang ngelakuin salah langsung minta maaf. Ada orang langsung setiap dia ada ngelakuin ini langsung bertobat sama Allah Ta'ala, disertai nama sedekah, ngasih orang duit. Nah itu ya, itulah jalan taubat ya. Mujibatun lisakhatihi wa iqabihi fi dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya maksiat itu menjauhkan kepada Allah Ta'ala. Mujibatun lisakhatihi, mewajibkan dia bakalan jatuh ya, dan iqabihi, disiksa sama Allah Ta'ala. Yang namanya maksiat ini menjauhkan kita kepada Allah. Dan wajib buatnya orang yang maksiat apa? Disiksa sama Allah. Jatuh hidupnya, susah. Di dunia wal akhirah. Di dunia susah, di akhirat susah. Itu orang yang maksiat. Fatajibu taubat. Maka wajib buat dia taubat. Kalau mau nggak susah lagi, dia taubat, satu-satunya jalan. Ya. Min jami'iha alal fawr, dari segala kemaksiatan tersebut alal fawr, segera. Gitu. Jadi kalau kita nih hidupnya susah, taubat, nggak urusan. Iya. Benar nggak? Berarti kalau kok ada yang kok kita susah mulu, ya berarti ada yang salah sama kita. Iya, gitu. Habib Zain ini bin Semit. Ya, qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Fatubu, kembalilah kalian kepada Allah.
Ya, jami'an ayyuhal mu'minun. Wahai semua orang mukmin. Dalam Al-Qur'an, kembalilah kepada Allah sekalian wahai semua orang mukmin, orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Agar kalian tuflihun, dapat kebahagiaan. Ya, kalau mau dapat kebahagiaan apa? Tobat. Nggak ada jalan lain. Kita kan ahli, kita apa? Mahalul khata' wa nisyan, tempatnya dosa, tempatnya salah, tempatnya nisyan, lupa. Gitu. Wala tasihhu taubat illa bisyurut. Maka tidak sah ya, dan tidaklah sah taubat itu kecuali dengan syarat-syarat. Taubat ada syaratnya, jangan wah mau taubat ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Wah iya, syaratnya ada 3 nih. Kalau dosa sama Allah Ta'ala. Nanti kalau sama makhluk tambahin 1 jadi 4. Pertama apa? Tarkul ma'asi fil hal. Meninggalkan maksiat tersebut di waktu sekarang. Ini mau tobat. Syaratnya ada 3. Apa? Masa sekarang, masa lalu, sama masa depan. Ini 3 doang. Masa sekarang apa? Tarkul ma'asi. Ninggalin tuh maksiat udah, jangan begitu lagi. Udah gua ngomong lagi kayak gitu dah. Nah cuman tobat ngomong doang tobat, tapi besok gitu lagi. Itu tobat begitu caranya, tarkul ma'asi, tinggalin tuh. Ya, tinggalin. Jangan kayak gitu lagi. Ya. Yang kedua apa? Wan nadamu ala fi'liha fil madi. Nyeselin yang kita lakuin dulu. Nyesel, bego banget gue. Udah habis-habisan. Saat udah habis-habisan, nggak faedah, buntung lu masih ya kita nyesel udah gua nggak apa-apa dah, buang dosa, jangan lanjutin, nggak ada cerita faedah ya. Terus wal azmu, jadi masa sekarang dia berhenti, masa lalu dia nyesel. Yang ketiga, wal azmu ala adamil udi ilaiha fil istiqbal, dan berjanji nih di dalam hati nggak bakal ngulangin kembali hal tersebut di masa depan. Azam itu keinginan atau janji, pengen nih begini deh, gue nggak bakal lagi nih, nggak bakal mau kembali lagi ke situ. Itu syaratnya 3. 3. Kalau siatnya bersangkutan sama Allah Ta'ala. Ya. Wa yustaratu aidan fi taubati min muzalimil ibad. Dan ya, ada syarat lagi. Ya, ada syarat juga di dalam tobat ketika menjolimin makhluk, menjolimi hamba Allah. Ada 1 tambahan syarat. Apa? Rudduha ila ahliha, mengembalikan kepada ahlinya. Kita apa dulu? Oh, nyolong motor misalnya, balikin motornya. Oh, kita apa dulu misalnya? Oh, nabok orang, minta maaf sama dia, balik. Kalau dia minta tabok. Rasulullah dulu sebelum meninggal, Rasulullah waktu udah tua, udah dituntun sebelum meninggal, nanya sama umat, siapa yang pernah anda jolimin sini? 1 sahabat angkat tangan. Engkau pernah nyambuk badanku ya Rasulullah. Rasulullah udah tua, udah dituntun, mau dicampur. Sayyidina Umar udah ngeluarin mau pedang, mau tebas tuh palanya orang. Terus aja jangan, nggak apa-apa, jaga daripada anda dibalas di akhirat. Ini sahabat ngomong, ya Rasulullah, engkau waktu nyabet punggung anda lagi keadaan telanjang. Itu semua sahabat udah nyabut pedang mau bunuh dia. Rasulullah suruh tahan, jangan. Akhirnya Rasulullah buka baju. Subhanallah, pas Rasulullah buka baju, dipeluk sama sahabatnya. Yang minta nyambuk Rasulullah, tahu-tahu dia cuma mau meluk doang. Dipeluk sama sahabat, dipeluk aja ya Rasulullah, aku cuma mau tabarukan, mencium punggungmu. Karena di punggung Rasulullah ada khataman nabiyyin, ada tanda kenabian. Dipeluk, baru sahabat lain tuh
pedangnya ditutup lagi. Tadi udah pada cabut. Bangsa nggak ditahan sama Rasulullah. Mati seorang dicincang-cincang. Rasulullah mau disabet. Tuh. Ya, radduha ila ahliha. Kembaliin kepada hak ahlinya. Apa? Ahlinya siapa? Oh si Fulan. Oh dulu gue pernah zolim sama dia nih. Pernah nggak lupa gue punya utang sama dia, balikin. Samperin. Sekarang nggak ada ya? Iyalah. Sekarang nggak ada. Wah, nanti akhirat. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baiknya penghukum, pengadil? Nah, tenang aja. Semuanya ada. Abad. Ya. Wa istaradduhum, dan minta ridhonya mereka. Wa talabu istihalali minhum, dan minta halalnya dari mereka yang kita zalimi. Minta halalnya, minta ridhonya, maafin, ridhoin ya. Gue dulu pernah begini, begitu. Itu kalau zalim sama orang, ya. Waman ajaza anzalika falyakthir minal hasanat anwa'il kurbat. Dan kalau udah kita yang ngelakuin tuh hal-hal tersebut, tobat tadi tuh, hal yang tersebut tadi udah kita jalanin, falyaksir minal hasanat, maka perbanyak kebaikan. Banyakin kebaikan. Itu banyakin kebaikan, apa kebaikan? Kasih orang duit. Kali aja ada dosa-dosa yang kita lupa, kasih orang duit. Dan pahalanya buat nutupin keburukan yang lama. Ya. Atau nolongin orang nggak punya duit pakai tenaga, kayak yang Bang Dedi lakuin, nolongin guru. Nah, itu termasuk hasanat, ya. Lihat artinya, tolonginnya jalur benar apa jalur salah. Kalau jalur salah mundur teratur, kalau jalur benar lanjut tolongin. Itu termasuk dari hasanat. Nggak harus duit aja. Nggak harus bagi-bagi orang duit aja, enggak. Tenaga juga, pikiran juga, nasihatin orang itu termasuk hasanat. Lo jangan begitu, nasihatin orang itu hasanat. Ya. Wal yatadarra ilallahi alimil khafiyat. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala, ya, agar diterima kepada Allah Ta'ala. Alimil khafiyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Ya. Wa marjuhu minhu subhanahu wa ta'ala ba'da dzalika an yakbal taubatahu. Dan berharap kepada Allah, ya, kita munajat, kita mohon sama Allah, ya, yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Kita munajat sama Allah Ta'ala, terus kita berharap deh sama Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan hal tersebut, tobat tersebut, an yakbala taubatahu, biar diterima tobat kita. Ya, biar diterima tobat kita. Berharap, jangan terus habis ngelakuin itu udah berasa aman, enggak, belum tentu diterima. Ya, kalau kata Sayyidatuna Robiatul Adawiyah aja, istighfar saya perlu diistighfarin lagi. Apalagi kita itu waliyah aja ngomong istighfar aneh itu perlu diistighfarin lagi. Maksudnya apa? Aneh mohon maaf sama Allah aja nggak bener, mesti diistighfarin lagi. Apalagi kita mau tobat sama Allah setelah ngejalanin semua syarat-syarat tobat, ya, kita berharap dah sama Allah, ya, wa marjuhu minhu subhanahu wa ta'ala ba'da dzalika, kita berharap, ya, dari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melakukan hal tersebut agar diterima taubatnya. Wa yahaba lahu haqqahu wa yuraddiya anhu khalqahu fa idza jama'ati taubata hadhihi syurut, ya, fa idza jama'ati taubatu hadhihi syurut fa hiya taubatan nasuha.
setelah kita udah ngelakuin tadi nih kebaikan-kebaikan, kita nolongin orang, kita sedekah, kita ini, kita itu, kita berharap sama Allah Ta'ala biar kita tobatnya diterima sama Allah Ta'ala, ya. Maka kalau kita udah ngelakuin tuh semuanya hal itu, ya, maka itu semua yang disebut namanya taubatan nasuha. Tuh baru taubatan nasuha. Ai khalisah. Taubatan nasuha yaitu khalisah, taubatan yang ikhlas, yang benar-benar tobat. Wa kharaja taibu min dzunubihi kal yauma waladathu ummuhu. Dan keluar orang yang bertobat itu ya, dari dosanya seperti hari di mana dilahirkan sama ibunya. Kalau kita udah bisa ngelakuin yang tadi tuh, yang tadi disebutin tuh, udah tobat, terus kita udah ngelakuin berbanyak macam kebaikan, sedekah, kita nolongin orang, kita apa kalau nggak ada duit pakai tenaga buat nutupin dosa-dosa yang lama dengan kebaikan. Di selain tobat tadi, kebaikan kita nutupnya, ya. Terus kita berharap sama Allah Ta'ala. Jangan terus habis tobat merasa diri udah suci, kali belum tentu, ya. Iya, siap-siap. Itu, paham nggak, man? Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah aja ngomong istighfar aneh aja perlu diistighfarin lagi, apalagi kita. Ini waliyah, ini ngomong istighfar aneh perlu diistighfarin. Tuh. Makanya kita cuma satu, berharap sama Allah Ta'ala. Begitu kita berharap sama Allah Ta'ala, udah kita lakuin semuanya hal-hal yang berbau dengan taubat, baru itu disebut taubatan nasuha. Ya. Nah, orang yang udah keluar dari taubatnya seperti itu, seperti hari di mana dilahirin nama ibunya. Wa istahaqqa mahabbatallahi ta'ala, maka dia berhak mendapatkan cintanya Allah Ta'ala. Tuh, orang yang udah taubat, yang udah suci, maka dia berhak dapat cintanya Allah Ta'ala. Wa fil hadis, ya, dan di dalam hadis, at-taibu minazanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang telah bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa atasnya. Tuh. Ajib gak? Orang yang telah tobat dari dosanya seperti orang yang tidak pernah berdosa atasnya. Gitu, ya. Tuh nikmatnya orang saibun. Nikmatnya menjadi orang yang bertobat. Gitu ya, paham gak? Nikmatnya orang bertobat seperti dia nggak pernah ngelakuin dosa tersebut. Seperti hari di mana ibunya lahirin. Udah, kepanjangan gak nih, Man? Kepanjangan gak? Takutnya kepanjangan lagi. Oke, paham gak? Gitu. Wa'lam, ya, ketahuilah anna alladhi yajibu ala kulli mu'minin an yataharraza minal zunub, ya, ghairiha wa kabairiha kal ihtirajihi minasumumi qatilah wa nirani muharriqah wal miyahi mughriqah wa idza waqa'a fi syai'in minha badara ila taubah min ghairi taswifin wala ta'khiri. Ketahuilah, ya, wajib atas setiap mukmin untuk bertobat daripada dosa-dosanya. Shaghiriha wa kabiriha. Dosa kecil maupun dosa yang gede. Jangan ngeremehin. Kata ulama kan, jangan anggap remeh dosa kecil.
Ya, karena takutnya di dalam situ ada murka Allah. Tuh, jangan meremehkan pahala kecil karena takutnya di situ ada ridhonya Allah. Jangan ngeremehkan tiap manusia walaupun dia hina karena takutnya dia orang pilihan Allah atau wali Allah. Paham nggak? Tuh, hati-hati. Ya. Imam Ghazali kitabnya banyak, karangannya banyak, muridnya banyak, ilmunya luas, sholat ibadahnya banyak. Ya. Pas meninggal muridnya mimpi dia di dalam taman sorga. Pas ditanya apa yang menyebabkan Allah ridho jadi ngasihnya sorga buat engkau, wahai Imam Ghazali. Tau-taunya apa? Laler gara-garanya. Lagi waktu mau nulis kitab Ihya Ulumuddin, laler nemplok di, kan sering denger kan cerita ini, laler nemplok di penanya. Sama beliau ditungguin tuh laler lagi minum, tintanya diminum sama laler padahal mau nulis kitab nih. Coba kalau kita langsung dia kagak dijamin tuh laler. Sabar, kesian tintanya, sampai tintanya habis diminum sama laler. Sampai lalernya pergi sendiri. Imam Ghazali. Tentunya dari situ dapat ridhonya Allah. Bukan dari ibadahnya, bukan dari ini itu ini. Imam Asyibli, sufi besar, ibadahnya masya Allah, zuhudnya masya Allah, waraknya masya Allah. Ternyata pas mimpi, pas meninggal temennya mimpi beliau sama seperti itu. Ditanya atas dasar apa nih Allah ngasih keridhaan kenikmatan seperti ini. Ternyata ada kucing lagi kehujanan, dia buka bajunya, dibungkus kucing kedinginan lagi kehujanan, kucing kecil dibungkus sama dia, ngangetin kucing, dia nolongin kucing. Allah ridho sama dia gara-gara kayak gitu. Tuh, hati-hati ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Gitu dulu deh, jangan kepanjangan. Nanti nggak fokus. Minggu depan lanjutin lagi, sedikit lagi.